Selamat siang dan di sini kita akan mempresentasikan tugas dari Bu Setia Cahyati, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana kelompok kami akan membawakan materi Human Resource Management, Strategy, and Performance. Ya, di sini yang pertama ada saya, Alfianto, yang akan menjelaskan the Strategic Management Process. Yang kedua ada Albert Rafael Julius, yang akan menjelaskan Types of Strategies. Yang ketiga ada Strategic Human Resource Management, yang akan dijelaskan oleh Rivaldi. Yang keempat ada Human Resource Metrics, Benchmarking, and Data Analytics, yang akan dijelaskan oleh Yudi Winata. Yang kelima ada High Performance Work System, yang akan dijelaskan oleh Angga Rima. Dan yang terakhir ada Employee Engagement and Performance, yang akan dijelaskan oleh Valen Agustinus Chandra. Oke, langsung saja. Chapter pertama yang akan dijelaskan oleh saya, the Strategic Management Process. Pengusaha tidak dapat merancang kebijakan dan praktik sumber daya manusia mereka tanpa memahami peran kebijakan dan praktik ini dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Dalam materi ini kita akan melihat bagaimana manajer merancang strategis dan sumber daya manusia dan bagaimana mereka mengevaluasi hasil dari rencana mereka. Ini adalah prosesnya. Proses dasar perencanaan manajemen ini terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Menetapkan tujuan. 2. Membuat dasar perakiraan perencanaan. 3. Melihat opsi alternatif. 4. Mengevaluasi opsi mana yang terbaik. 5. Memilih dan menetapkan rencana. Pada proses pertama, itu menetapkan tujuan, kita harus mengeset atau menentukan bagaimana target yang akan kita capai. Selanjutnya yang kedua, yaitu kita membuat perkiraan bagaimana nih rencana kita akan berjalan dan bagaimana kira-kira kalau berhasil dan kalau gagal. Dan yang ketiga ada melihat opsi alternatif, yaitu melihat strategi-strategi atau plan-plan lainnya, seperti misalnya kita ingin menjual produk, kita menjual produk 5.000 which is di daerah X. Strategi pertama kita yaitu melakukan pemasaran lewat bidang sosial media. Misalkan cara ini tidak begitu maksimal, nah kita harus mengeksekut yang plan yang kedua. Misalnya kita melakukan door-to-door selling, ataupun kita melakukan kayak influence kayak apa ya namanya, endorsement kepada selebgram untuk mendukung opsi-opsi tambahan dari strategi kita. Yang keempat, baru kita evaluasi opsi mana yang terbaiknya dari plan-plan ini, kira-kira mana nih yang paling baik dan yang paling bagus dalam mencapai tujuan kita. Nah, yang kelima itu memilih dan menerapkan rencana. Nah, yang langkah kelima ini menurut saya langkah yang penting juga. Selain rencana yang baik, kita harus perlu melakukan eksekusi yang baik. Kalau misalnya kita mempunyai rencana yang baik cuma eksekusinya nggak baik, maksudnya kita kurang koordinasi, kurang bagaimana mengimplement strategi kita, itu sia-sia. Jadi menurut saya yang kelima ini kita harus benar hati-hati dalam mengeksekut rencana yang udah kita tentukan tadi. Oke, selanjutnya ini adalah diagramnya. Ini diagramnya dari hierarki perusahaan. Jadi misalnya presiden itu menetapkan ada tahun ini kita ingin melipat gandakan penghasilan kita dari 8 juta dolar menjadi 16 juta dolar misalnya. Nah, si vice president ini menentukan di region A dan region B ini harus di double atau dilipat gandakan penjualannya agar bisa sampai 16 juta. Nah, vice president untuk production-nya itu biar mensupport target yang ada, kita harus meningkatkan nilai produksinya. Jadi kita menambahkan lini kayak mesin ataupun mensupport lah ibaratnya dari jumlah produksi yang kita punya sekarang. Nah, dari Vice President Human Resource ini, dia itu menambahkan atau training lebih lanjut atau ngasih kursus lebih lanjut ke orang-orang sales ini. Jadi mereka biar bisa menjual secara maksimal. Nah, ke sales manajernya di bawah Vice President of Sales atau Direktur Marketingnya, mereka menambahkan 4 orang sales dan per 4 orang itu mendapat 18 customer. Nah, sales manager di East Region ini melipat gandakan sebanyak 3 kali dari penjualan ke pemerintah gitu. Jadi kerjasama secara
kerjasama bisnis kayak perjanjian tertentu lah atau tender. Yang West Region sales manajernya itu memindahkan 6 orang ke memindahkan 6 orang ke bagian sales yang lebih ramai, yang lebih butuh orang bantuan salesnya gitu. Untuk bawahan dari Vice President Human Resource-nya itu recruiting manajernya menetapkan atau mendapatkan 20 profil-profil kira-kira sales yang bagus nih. Terus training manajernya itu benar-benar ngelatih mulai dari skill-nya, interpersonalnya, mulai dari keahliannya, sertifikasinya. Pokoknya training manajernya bertanggung jawab atas keahlian dari salesperson tersebut. Oke, selanjutnya, what is strategic planning? Yaitu rencana keseluruhan perusahaan untuk menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal untuk mempertahankan posisi kompetitif. Jadi strategic planning ini menetapkan tujuan yang dimulainya biasanya dari atas. Kayak tadi kita lihat diagram, itu kan hierarkialnya kan dari atas muncul ke tengah, baru ke bawah dan eksekusi. Jadi setiap perusahaan tuh kira-kira begitulah bagian dari jalannya strategi dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada strategic management process, yaitu proses mengidentifikasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi dengan mencocokkan kapabilitas perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dengan tuntutan lingkungannya, saing, pelanggan, dan pemasok misalnya. Jadi strategic management process ini kayak kira-kira kita tuh harus kayak ngebuat sebuah studi kasus kira-kira bisnis kita ini bagus nggak sih sekarang. Kita itu bedanya sama perusahaan lain itu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang, apa ancaman dari luar. Yaitu ketiganya itu adalah merumuskan arah bisnis baru. Kalau misalnya kita kira-kira udah jenuh nih di bisnis yang ini nih, kita perlu namanya menyegarkan lagi, nge-refresh lah lini bisnis kita biar lebih tepat, sesuai, dan bisa mencapai target yang kita punya. Yang keempat yaitu memutuskan tujuan strategis. Nah, setelah kita memutuskan arah bisnis kita atau nge-refresh bisnis kita tadi tuh udah diajarin tuh, tadi saya udah jelasin gimana caranya memutusin tujuan strategis dengan kelima cara sebelumnya. Kelima itu memilih strategi dan tindakan tertentu. Nah, setelah itu kita melaksanakan baru mengevaluasi kira-kira apa yang kita lakukan, strategic management proses kita ini benar apa enggak sih. Diagramnya ini. Oke. Ya, cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albert. Subbab yang kedua adalah types of strategy. Next. Nah, ini adalah diagram yang harus dipikirkan oleh para orang-orang yang akan memulai bisnis mereka masing-masing. Yang pertama tuh mereka harus menentukan apa bisnis yang akan digeluti dalam pasar yang mereka incar gitu kan. Nah, setelah mereka memikirkan apa yang akan mereka geluti, habis itu mereka memilih strategi apa yang bakal digunakan dalam pasar tersebut untuk menjadi pohonnya lah dalam bisnis tersebut. Jadi bisnis yang kita jalani ini tidak lari kemana-mana. Nah, habis itu setelah kita menentukan strategi yang udah kita pilih, selanjutnya baru kita pilih cara-cara untuk mendukung strategi yang udah kita tetapkan di awal-awal tadi. Next. Nah, yang tadi sudah saya bilang, perusahaan harus memiliki strategi. Nah, ini adalah contoh-contoh strategi yang harus ada di dalam suatu perusahaan. Minimal ada satu dalam ini perusahaan. Next. Nah, corporate strategi itu adalah cara kita memilih strategi yang ada. Karena apa yang tadi ada di diagram, kita harus memikirkan bisnis apa yang harus kita geluti secara khusus. Strategi tingkat perusahaan mengidentifikasikan portofolio bisnis yang secara total terdiri dari perusahaan dan bagaimana bisnis ini berhubung satu sama lain. Misalnya dengan strategi perusahaan konsentrasi atau bisnis tunggal, perusahaan menawarkan satu produk atau lini produk yang biasanya dalam satu pasar saja.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga contoh strategi yang ada di corporate strategi. Next. Nah, ini adalah kompetitif strategi. Setelah manajer menentukan bisnis apa yang akan dijalankan, bisnis memerlukan dasar untuk bersaing. Manajer biasanya membangun strategi kompetitif mereka di sekitar keunggulan kompetitif bisnis mereka. Misalkan keunggulan kompetitif ini biasanya ada 3 faktor. Biasa manajer harus mendorong kepada kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau fokus. Contoh kepemimpinan biaya itu berarti bisnis kita itu harus memiliki biaya yang paling rendah dalam satu industri itu. Jadi kita secara nggak langsung menarik minat pembeli dengan harga kita yang murah. Nah, dengan diferensiasi, perusahaan berupaya mencari keunikan dalam produk yang dijualkannya, sehingga hal itulah yang akan dihargai oleh atau menjadi ikonik dalam produk yang kita jual atau jasa yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada fokus. Fokus itu berarti kita memfokuskan perusahaan kita atau bisnis kita kepada apa yang pengen kita tuju gitu. Jadi kita nggak bakal lari kemana-mana atau kita akan melenceng ke kanan ke kiri. Jadi kita tetap fokus apa yang bakal kita tujuan kita tersebut. Nah, selanjutnya saya akan tentang fungsional strategi dan managers roles in strategy planning akan dijelaskan oleh teman saya, Fisco Lorenzo. Oke, selanjutnya adalah functional strategy atau biasa disebut strategi fungsional. Strategi fungsional mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai tujuan strategisnya. Jadi strategi ini bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis terkait fungsi bisnisnya seperti pemasaran, manufaktur, pelayanan pelanggan, penelitian, dan pengembangan. Masing-masing departemen fungsional akan mengembangkan strategi sesuai aktivitas dan tujuan yang ditetapkan oleh pada masing-masing departemen. Oke, next. Oke, jadi peran manajer dalam strategic planning itu dalam praktiknya menyusun rencana strategis perusahaan secara keseluruhan, melibatkan diskusi yang sering diantara dan antara manajer tingkat atas dan bawah. Kemudian manajer juga dapat membangun sumber daya dan kemampuan yang meningkatkan kompetensi khas perusahaan. Misalkan untuk strategi pemasaran, manajer dapat menerapkan sejumlah teknik pemasaran strategis seperti pemasaran sosial, pemasaran langsung, pemasaran hubungan, terkonsentrasi, pemasaran pengalaman, diferensial, dan pemasaran ulang. Lalu contoh lainnya, strategi produksi perusahaan berfokus pada sistem manufaktur secara keseluruhan, perencanaan dan kontrol operasional, logistik, serta manajemen rantai pasokan.